Disinilah tempat baginda Nabi SAW dilahirkan. Saat Nabi dilahirkan, kemarin sudah disampaikan oleh Kiai bahwasanya ada tentara Abraha datang, ya kan? Mau masuk menghancurkan Ka'bah. Disita untanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, disita. Ada 200 ekor unta disita oleh Raja Abraha. Lalu Abdul Muthalib datang menjumpai Abraha. Datang. Ngapain kamu kemari, katanya? Suruh kosongkan, saya mau menghancurkan Ka'bah. Saya datang kemari bukan mau negosiasi tentang mengosongkan kota Mekah. Saya datang kemari karena saya tuannya onta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Islam dimulai di akhir zaman dengan lahirnya seorang nabi yang terakhir, khataman nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW adalah nabi terakhir, tapi Nabi SAW adalah nabi yang pertama masuk beserta kita. Walaupun Nabi adalah Nabi yang terakhir, tapi Nabi SAW adalah Nabi yang bisa memberikan syafaat bagi kita. Banyak orang datang kepada Nabi Adam tidak bisa sampai ke Nabi yang lain. Syafaat hanya bisa diberikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita bersyukur sekali dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kemudian walaupun Nabi SAW adalah Nabi terakhir, tapi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang menjadi saksi atas umat. Di akhirat itu Nabi Nuh itu masih diingkari oleh kaumnya walaupun sudah di akhirat. Coba bayangkan, Nabi Nuh itu masih diingkari oleh umat. Waktu dipanggil Nabi Nuh, wahai Nuh kemari, wahai umatku kemari, apakah sudah ada seorang penyuruh yang datang kepadamu? Mereka jawab, nggak ada, belum ada yang datang. Padahal orang sudah kena banjir, tapi mereka masih ingkar. Sehingga Nabi Nuh dipanggil Nabi Nuh, ditanya, siapa saksimu wahai Nuh? Saksi saya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sewaktu kita datang bersaksi bahwa kami menyaksikan bahwasanya kami membaca, kami diberitahu oleh Al-Quran bahwasanya sudah turun seorang nabi di zaman Nuh alaihissalam, sehingga kita lah menjadi saksi atas umat-umatnya. Disinilah tempat baginda Nabi SAW dilahirkan. Saat Nabi dilahirkan, kemarin sudah disampaikan oleh Kiai bahwasanya ada tentara Abraha datang, ya kan? Mau masuk menghancurkan Ka'bah. Disita untanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, disita. Ada 200 ekor unta disita oleh Raja Abraha. Lalu Abdul Muthalib datang menjumpai Abraha. Datang. Ngapain kamu kemari, katanya? Suruh kosongkan, saya mau menghancurkan Ka'bah. Saya datang kemari bukan mau negosiasi tentang mengosongkan kota Mekah. Saya datang kemari karena saya tuannya onta yang kamu sita. Jadi saya mau minta balik unta itu.
saya mau minta balik. Oh, kalau urusan kamu tak ambil unta itu kan. Kalau urusan mengosongkan kota Mekah, itu urusan kamu sama Tuhannya Ka'bah, bukan dengan saya. Saya ini tuannya unta. Kalau Ka'bah itu punya tuan sendiri, kamu urusan dengan dia. Akhirnya benar, pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya burung gitu. Maka kita ini jadi manusia jangan sombong. Bisa dihancurkan hanya dengan makhluk yang tidak pernah diprediksi. Dia bawa tentara gede-gede, bawa gajah yang pada saat itu orang tuh belum apa namanya? Belum familiar gitu. Belum kebiasaan perang pakai gajah. Kan ngeri perang pakai gajah. Pernah jumpa gajah? Ngeri ya gajah. Saya pernah jumpa gajah liar sama anak saya. Lagi naik ke gunung. Tiba-tiba ada gajah menghalangi perjalanan kami. Suaranya itu ngeri. Sampai mobil di depan kami itu dihancurkan sama gajah. Supirnya bukan kecil. Itu saya pernah dengar suara gajah langsung. Ngeri sekali. Tapi tentara Abraha yang kuat itu katanya, yang bawa gajah itu, dihancurkan hanya dengan seekor burung. Seekor burung, teman-temannya rame kan? Banyak nyamuk nggak di sini? Enggak, cuma 2 ekor. Tapi kawan-kawannya rame. Jadi dilempar dengan batu dari api. Sehingga pasukan Abraha itu seperti daun-daun yang dimakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu turun surat Al-Fil itu menjelaskan bagaimana kejadian atau peristiwa yang menimpa pasukan bergajah. Yang pada saat itu Nabi lahir ke mematikan api di Persia. Orang menyembah api, apinya mati. Waktu Nabi lahir. Hancur kerajaan bangunan-bangunan di Kisra hancur karena Nabi lah. Nah, orang-orang Yahudi itu nggak suka kalau ada Nabi yang keturunan bangsa Arab. Makanya Nabi waktu itu mau dibunuh kalau jumpa dengan. Nah, inilah tempat baginda Nabi di kawasan ini adalah kawasan Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu kawasannya daerah. Kawasan. Kalau Umar bin Khattab itu yang ada disebut Jabal Umar, itu tempat kawasannya Bani Adi. Bukan Bani Adifal ya. Bani Adi. Jadi Umar bin Khattab itu kawasan di Jabal Umar. Kalau nggak salah Hilton itu katanya kawasan Sayyidina Abu Bakar. Itu kawasan Sayyidina Abu Bakar. Yang Hilton kita itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita itu udah enak rumahnya. Mudah-mudahan kita itu dermawan kayak Sayyidina. Amin ya Rabbal. Nah, menurut sejarah yang pernah disampaikan oleh guru saya itu Dr. Sofyan Salman. Waktu beliau menjelaskan di sini itu rumah Nabi. Rumah ini kalau sudah dibuat pustaka sekarang, perpustakaan ini pustaka. Tapi perpustakaan ini di atas fondasi rumah Nabi yang asli. Karena fondasi ini dihancurkan nggak bisa. Jadi kalau rumah yang hidup Al-Quran di dalamnya, rumah yang ada kebaikannya, maka rumah itu adalah rumah yang akan ada terus, akan hidup. Kan rumah dibagi, ada rumah yang kayak bioskop dari pagi sampai sore karena sinetron, terus itu namanya rumah bios. Ada rumah Al-Quran yang terdengar suara. Ada juga rumah kuburan yang nggak terdengar apa-apa. Orangnya sibuk. Jadi kita mau pilih rumah Jadi disinilah Nabi SAW di sehingga sekarang kita sudah berada di sini. Kemarin kita sudah ziarah ke rumah Nabi yang di Madinah. Sekarang kita sudah ziarah di rumah Nabi yang di Madinah. Udah lengkap ya. Besok kalau jumpa Nabi, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya udah datang ke rumah yang di Madinah.
kan yang di Mekah ditemani sama Ustaz Musi. Fotonya saya bawa. Fotonya saya bawa. Ini fotonya. Jadi itu mungkin pengantar, sebenarnya intinya itu ada sama beliau. Kepada beliau saya